Hai hai hai, selamat datang di channel Jobs ID. Kali ini, Mimin akan membahas tentang daripada narkoba, ingat 7 hal ini supaya tetap waras saat hidup terasa lagi jahat-jahatnya. Ayo, pasti kalian mau tahu kan apa 7 hal itu? Hehehe. Yuk kita langsung simak aja videonya, check it out! Yang pertama, jika yang kamu cemaskan adalah omongan orang, ingatlah bahwa bagaimanapun juga mereka akan tetap berkomentar. Jadi biarkan saja. Sesepele omongan tanpa kita sadari bisa berdampak besar bagi seseorang. Semangat yang tadinya menyala bisa padam seketika saat mendengar nada-nada sumbang dari orang yang mungkin sebenarnya tak tahu apa-apa. Ketika omongan orang menjadi beban, ingatlah bahwa sekeren apapun kamu, sehebat apapun kamu, karir kamu dan asmaramu, mereka akan mencari bahan untuk mencaci maki. Jadi untuk apa dipikirkan? Toh mereka tidak tahu apa-apa. Yang kedua, bila yang kamu tanggung adalah beban kerja luar biasa dan hidup yang terasa berantakan karenanya, ambil liburan. Kamu juga berhak bahagia. Tekanan pekerjaan seringkali disepelekan, berdalih atas kebutuhan atau aktualisasi. Banyak yang bekerja gila-gilaan sampai lupa diri. Namun, ketika beban kerjamu semakin tak masuk akal, sampai seluruh hidupmu terasa hanya tentang pekerjaan, ambil cuti dan habiskan waktu untuk dirimu sendiri. Bisa liburan keluar kota atau sesederhana mengambil jeda untuk bermalas-malasan di kamar. Kamu juga berhak atas waktu istirahat dan senang-senang. Yang ketiga, saat isi pikiran terasa sangat mengerikan, ingat bahwa biasanya 90% dari kekhawatiran itu tak menjadi kenyataan. Menenangkan pikiran mungkin hal paling sulit di dunia. Terkadang kita bisa membayangkan berbagai skenario terburuk datang menghampiri kita. Lantas, kita ketakutan sendiri dengannya. Tapi ada yang bilang bahwa biasanya 90% dari kekhawatiran kita tak akan menjadi kenyataan. Mungkin ini karena kita terbiasa mengantisipasi kemungkinan terburuk dari segala hal. Selain itu, perlu juga mengetahui batasannya. Jika pikiran-pikiran buruk itu mulai terasa mengganggu, tak perlu ragu apalagi malu untuk mencari bantuan psikolog dan psikiater. Yang keempat, kamu sudah tiba di titik ini dengan mengagumkan. Jangan kecilkan kehebatan-kehebatan itu hanya karena sekarang kamu tak tahu apa yang harus dilakukan. Terkadang, di titik kegagalan, kita merasa jadi manusia yang tak berguna. Kesalahan demi kesalahan yang terjadi membuat kita berpikir bahwa kita tak becus apa-apa. Seolah segala prestasi dan hal baik yang kita lakukan di masa lalu hanya ilusi yang tak layak diapresiasi. Padahal kamu sampai di titik sekarang juga bukan tanpa perjuangan kan? Kamu hebat karena sudah bisa bertahan sejauh ini. Seburuk apapun kenyataan yang dihadapi sekarang, kamu pasti bisa mengatasinya. Yang kelima, tak perlu merasa rendah dengan kebahagiaan orang lain. Sebab bahagia itu hanya kelihatannya, sementara nyatanya tak selalu begitu. Mudah untuk merasa kecil bila membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sementara kamu kepayahan berjuang di sini. Hidup orang lain terasa sangat mentereng dan jauh dari kesedihan. Gampang membuatmu bertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa harus aku yang mengalami ini semua? Dan kenapa aku gak bisa sebahagia dia? Tunggu dulu. Bahagia itu hanya dalam persepsimu. Tak ada yang tahu bagaimana orang-orang bahagia itu menjalani hidupnya sehari-hari. Bisa jadi perjuangannya jauh lebih berat daripada kamu. Dan bisa jadi dia tak sebahagia itu. Yang keenam, ketika kamu sudah terlalu lelah dan ingin menyerah, ingat bahwa bisa saja kamu sudah sangat dekat dengan yang kamu tuju. Apa kabar mimpimu yang sudah kamu kejar selama bertahun-tahun ini? Sudah berapa persen progresnya? Atau justru masih stuck di situ-situ aja? Setiap upaya yang kita jalani, pasti halangan dan rintangan yang kadang membuat kita ingin berhenti dan putar arah. Tapi sebelum kamu benar-benar berhenti,
Apa kamu yakin ini sudah paling maksimal? Apa tujuanmu masih sangat jauh dan tak tergapai? Atau sebenarnya sudah ada di depan? Bagaimana jika kamu memutuskan berhenti sekarang, lalu di kemudian hari terpikir bahwa andai saja aku tidak berhenti, pasti sudah bisa meraih mimpi. Yang ketujuh, tapi bila setelah sekeras baja kamu mencoba dan tetap gagal juga, ingat bahwa kamu tak bisa mengontrol bagaimana semesta bekerja. Benar, berjuang juga ada batasannya. Terkadang, kamu sudah mempertaruhkan segala yang kamu punya, namun hasilnya tak sesuai harapan. Di sini kita merasa stuck dan merasa tak punya pilihan untuk dilakukan. Tapi ingatlah, bahwa sesempit apapun itu, kita tak pernah benar-benar tak punya pilihan. Untuk hal-hal yang sudah kamu perjuangkan habis-habisan tapi gagal, ingatlah bahwa kamu tak bisa mengatur bagaimana semesta bekerja. Di sini, minimal 2 pilihan kamu punya. Tetap mengejar dan macet di situ, atau melepas dan mencari jalan lain. Hanya kamu yang bisa tentukan. Jahatnya Ibu Tiri di sinetron lokal seringkali bukan apa-apa dibandingkan jahatnya hidup yang kamu lalui setiap hari. Begitu banyak hal yang tak sesuai ekspektasi. Sehingga, kamu harus membebaskan hati dan menerima bahwa mimpimu berakhir di sini. Beratnya tuntutan hidup barangkali membuat kita tergoda jalan pintas untuk bahagia. Tapi percayalah, itu tak menyelesaikan apa-apa. Sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.